Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Semakin hari, semakin lama Indonesia ini semakin sakit saja. Terutama di bidang ekonomi. Semakin banyak orang yang susah, menjerit karena tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhannya. Bahkan akibat dari kesusahan ekonomi di negara ini membuat tingkat kejahatan, kriminalitas semakin meningkat saja. Bahkan orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, di awal-awal tahun 2025 ini bisa menjadi orang yang jahat, terutama melakukan pencurian-pencurian. Seperti yang kemarin baru saja viral, seorang anak laki-laki terpaksa harus mencuri setandan buah pisang dari ladang orang hanya untuk bisa memberikan makan kepada adiknya yang kelaparan, dan dia juga kelaparan. Jadi sungguh miris melihat keadaan Indonesia pada saat ini. Baru-baru ini juga di hari Sabtu kemarin di Pasar Perluasan Pematang Siantar tertangkap basah seorang ibu mengambil uang pedagang dari laci sang pedagang tersebut. Modus ibu ini, dia berpura-pura belanja. Ketika pedagang itu lengah, tangan dia masuk ke laci tempat penyimpanan uang sang pedagang. Tapi mungkin karena dia pemain pertama atau pemain pemula untuk mencuri, atau mungkin dia sedang ketakutan sehingga uang yang sudah dia ambil dari laci pedagang ini malah jatuh berhamburan ke tanah. Mungkin pada saat dia memasukkan ke sakunya atau ke kantongnya, dia tidak sadar bahwa tangannya belum masuk ke kantong, sehingga begitu dia melepaskan uang itu, uang yang dia lepaskan itu jatuh semua ke tanah. Sehingga itu membuat pedagang dan orang-orang di sekitar memperhatikan kelakuan sang ibu. Demikian videonya. Kita sama-sama melihatnya ya kawan. Jadi kenapa kau kasih bajumu? Nggak ada. Minta tadi dikasih dong. Nggak ada, aku masukkan demi Allah, nggak ada. Jadi kenapa kau dari bajumu? Nggak ada keluar dari bajuku. Apa kalian baju dari bajumu ini? Astagfirullah, nggak ada Kalau namanya. dapat kalau nasi ikan dapat gay. Kalau dapat laki kamu itu baby. Aku udah 2 kali kena di sini dong. Kalau laki-laki kau udah habis kau bikin. Anjing. Kami aku dikasih. Jangan sih nomor sebelum boleh belajar yuk. Dapat nyanyi ini kalau dapat jin lari. Apa beri jual sekarang kau bikin kayak gitu? Ini dari bajumu keluar. Dari mana ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Habis kamu bikin. Dari baju. Kalau laki-laki tadi kau habis. Kau habis. Jangan di sini. Ke sana bawah. Bangar! Bangar! Ini uang yang dicuri jatuh dari baju ya. Uang yang dicuri jatuh dari bajunya. Ngapain rame-rame telepon kalian dari polisi? Demikian videonya kawan. Bagaimana menurut pendapatmu?
Kalau menurutku sepertinya si ibu ini baru pertama kali melakukan. Melihat dari wajahnya yang pucat ketakutan, sepertinya dia gugup ketika memasukkan uang si pedagang itu ke dalam kantongnya, sehingga uang yang harusnya masuk ke kantong tidak masuk ke kantong sehingga berhamburan ke tanah. Tapi bukan itu yang mau kubahas, kawan. Yang mau kubahas adalah andai kata pemerintah kita mampu mempergunakan kekayaan alam Indonesia ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, maka tidak akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Tapi yang terjadi kita tahu, begitu banyak para pejabat-pejabat yang berwenang menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk memperkaya diri sendiri dan golongannya. Bahkan di awal tahun 2025 ini kita sudah disuguhkan beberapa kasus tertangkap tangan korupsi yang bahkan membuat heboh, yaitu adalah bos dari Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, dan beberapa konconya yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bayangkan, uang ratusan triliun kalau diberikan untuk bantuan kepada masyarakat atau membuka lapangan kerja kepada masyarakat, pasti pengangguran akan berkurang di negara ini. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Para pejabat, para orang-orang yang memiliki kekuasaan justru menggunakan kekuasaannya untuk memonopoli kekayaan alam Indonesia demi kepentingan pribadinya, demi keuntungan perutnya. Ya, sehingga negara ini sudah menjadi negara kapitalis, di mana orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan semakin melarat. Itu sudah terjadi. Bahkan di awal tahun 2025 ini begitu banyak rakyat Indonesia yang putus asa, sehingga kita sudah sering mendengar kasus-kasus bundir di mana orang-orang tersebut tidak mampu lagi menjalani kehidupan akibat begitu sulitnya hidup ini. Sungguh sangat disayangkan pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya menjadi wakil kita di Senayan untuk mengawasi kinerja pemerintah malah menjadi maling, menjadi pencuri uang rakyat, yang alhasil rakyat-rakyat kecil harus saling mencuri. Karena apa? Karena tidak bisa lagi makan, susah hidup ini. Entah bagaimana yang harus dilakukan supaya ada perubahan di negara ini. Makanya aku pesimis, kawan. Wacana, cita-cita atau janji-janji manis para pejabat yang mengatakan Indonesia emas 2045, aku pesimis. Lihat, 2025 saja Indonesia ini seperti negara yang hancur, negara yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa lagi. Ya, padahal Indonesia adalah negara yang paling kaya dari segi kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia berlimpah ruah. Tetapi kita memiliki para pejabat, memiliki orang-orang yang berkuasa yang hanya memikirkan perutnya sendiri, yang hanya memikirkan kekayaan pribadi, sehingga negara ini akan semakin hancur. Kasihan. Aku juga terdampak imbasnya, kawan. Sungguh sulit mencari uang saat ini. Sungguh susah. Bahkan kalau kubandingkan dengan tahun 98, rasanya tahun ini sangat susah mencari uang. Ya, apakah harus terjadi keributan seperti tahun 98 supaya ada perubahan? Tapi itu sepertinya bukan solusi, kawan. Karena ketika keributan terjadi tahun 98, ternyata tidak ada perubahan. Indonesia bahkan semakin hancur. Indonesia bahkan semakin rusak. Ya, kita terlena oleh janji-janji manis. Ketika para pejabat itu kampanye kemarin, mereka menjanjikan hal-hal yang sungguh manis, enak didengar. Tetapi faktanya, kenyataannya, baru 2 bulan lebih berjalan 2025, sudah banyak kejadian-kejadian yang sangat miris, yang membuat setiap orang yang melihatnya sangat menyedihkan.
Jadi itulah kawan, bagaimana pendapatmu mengenai kejadian-kejadian seperti ini? Terutama si ibu tersebut. Kalau aku rasa mungkin si ibu itu sedang panik. Ya, apalagi sekarang kan bulan puasa. Dimana mungkin dia mau berbuka tapi tidak ada uang untuk membeli makanan untuk berbuka. Sehingga dia melakukan hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya. Jadi sangat disayangkan sekali. Kalau aku pribadi kasihan lihat ibu itu, tapi bagaimanapun yang namanya mencuri tetap salah. Ya, bagaimanapun kalau kita susah, seperti kata pedagang tadi, kalau kau minta dikasihnya katanya. Memang seharusnya seperti itu. Kita orang-orang kecil ini harus saling mendukung. Kita orang-orang susah ini harus saling menolong. Jangan pernah kita berharap orang-orang kaya itu menolong kita. Tidak, mereka tidak peduli sedikit pun sama kita kawan. Para pejabat-pejabat itu tidak peduli sedikit pun sama kita. Tidak ada pejabat yang benar-benar murni untuk memikirkan rakyat. Tidak ada. Ya, sudah 40 tahun lebih aku hidup. Belum pernah aku dengar ada pejabat yang peduli sama rakyat. Belum. Semua pejabat itu hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, pribadi dan golongan. Tidak ada. Belum ada lah. Kalaupun ada mereka melakukan konferensi pers, itu hanya untuk menenangkan hati rakyat. Tetapi faktanya kita lihat, bertahun-tahun Indonesia ini dihancurkan dari dalam. Ya, seperti kata Presiden Soekarno, perjuangan kalian akan lebih berat dari perjuanganku. Karena perjuangan kalian akan menghadapi sesama anak bangsa. Jadi benar, kita sesama anak bangsa Indonesia yang saling hancur menghancurkan. Ya, tidak ada yang peduli dengan orang lain. Semuanya saling memikirkan kepentingan diri sendiri. Ini yang membuat Indonesia ini susah maju. Dari semua aspek, dari semua aparat yang berwenang, tidak ada yang memikirkan orang lain. Ketika kita melaporkan hal-hal yang buruk kepada penegak hukum, penegak hukumnya juga hanya mau bekerja kalau ada uang. Ya, kita bisa lihat kalau orang kecil, masyarakat biasa yang melakukan kejahatan, maka hukumannya sangat mengerikan. Sementara para koruptor, para pejabat yang memiliki uang triliunan rupiah, miliaran rupiah, mereka bisa menikmati hukuman yang sangat ringan. Sungguh tidak adil. Hukum ini tumpul ke atas tapi sangat tajam ke bawah. Ya, kalau kau punya uang, kau bisa bebas melakukan apapun. Apakah itu Indonesia emas yang digaung-gaungkan oleh para pejabat? Apakah itu Indonesia emas yang akan diciptakan? Itu bukan Indonesia emas, tapi itu adalah Indonesia gelap, Indonesia yang suram, Indonesia yang sakit parah. Ini tinggal nunggu Indonesia mati aja ini. Kalau begini keadaannya, kalau begini situasinya, Indonesia akan semakin hancur, semakin parah. Tapi kita masih punya harapan, kita masih bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya dimunculkan orang-orang yang memang benar-benar memikirkan negeri ini. Sudah capek melihat sandiwara-sandiwara mereka, seolah-olah mereka membela masyarakat kecil, seolah-olah mereka membela orang-orang bawah seperti kita ini. Ternyata mereka hanya saling membantai untuk mencapai kekuasaan tertinggi. Dan inilah yang membuat kekecewaanku semakin dalam kepada pemerintah. Aku berharap ada perubahan, tetapi tidak ada yang berubah sedikit pun. Dari dulu sampai detik ini. Bahkan saat ini semakin parah. Semakin parah. Tidak ada lagi kejelasan. Ya, kita baru saja mendengar bagaimana perusahaan-perusahaan besar harus mem-PHK atau memberhentikan secara massal karyawannya. Kenapa? Karena mereka juga terdampak. Baru-baru kemarin juga rupiah melemah terhadap dolar. Semakin terpuruklah ekonomi kita. Jadi semoga saja kita bisa memikirkan solusi yang terbaik. Kita tidak bisa berharap banyak lagi kepada pemerintah, apalagi kepada wakil-wakil kita yang katanya memikirkan rakyat, anggota DPR, DPRD itu. Mereka hanya memikirkan diri mereka, memikirkan keluarga mereka, memikirkan partai mereka. Tidak ada yang namanya partai yang memikirkan rakyat kecil. Jadi semangat kawan, tetap berjuang, jangan menyerah.
Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah melakukan kejahatan sekecil apapun, termasuk ibu tadi. Seperti ibu itu, dia sudah gelap mata melakukan hal itu dan itu merugikan dirinya sendiri. Ya, masih banyak hal-hal halal yang bisa dilakukan untuk mengisi perut yang sejengkal ini. Demikian video ini kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.